Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam punya dua istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak yang tinggal di Palestina, dan dari Siti Hajar lahir Ismail yang tinggal di Mekah. 10 tahun sifat teladan, 10 sifat teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat dijadikan pedoman sepanjang masa. Yang pertama, menjadi pribadi tangguh dengan tauhid yang kuat akan membentuk seorang manusia tangguh. Ibrahim menyebarkan tauhid. Ibrahim mendapat tantangan dari bapaknya Azar dan Badai Namrud. Daerah kekuasaan Namrud meliputi Irak, Syria, Yordan, dan Lebanon yang sekarang. Selalu menyempurnakan janji. Dia menunaikan janjinya menyembelih Ismail yang walaupun kemudian diganti dengan tanggung dengan tugas. Lalu pasrah total tawakal kepada Allah. Sewaktu beliau dibakar oleh Namrud, beliau hanya berdoa kepada Allah untuk mendapat perlindungan sehingga beliau tidak jadi berani menghadapi tirani penguasa zalim, menghancurkan patung yang dibuat oleh Raja Namrud. Memiliki ketajaman dalam berargumentasi, Ibrahim menjawab setiap pertanyaan Namrud tentang siapa Tuhannya. Ibrahim yang menjawab bahwa Tuhannya adalah Allah. Paling panjang waktu perjalanan dakwah hanya 1.500 km, dipandu oleh Jibril dari Babilonia ke Palestina. Dari Palestina beliau menikah dengan Siti Sarah sekarang bernama Hebron, yang kemudian beliau sampai ke Mesir. Kemudian Ibrahim menikahi Siti Hajar dan melakukan perjalanan Mekah sepanjang 1.500 km dengan jalan kaki. Kemudian beberapa kali bolak-balik Mekah, Palestina, Mekah. Sosok yang sangat peduli dengan anak keturunannya, karena anak adalah pewaris tauhid. Dari Siti Sarah lahir Ishak, dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Keduanya adalah pelanjut agama tauhid. Memikirkan kesejahteraan keturunannya, Ibrahim mendoakan keturunannya agar mendapat rezeki yang banyak. Menyampaikan dakwahnya dengan lemah lembut, baik kepada ayah dan keluarganya maupun masyarakat yang waktu itu di bawah pimpinan Namrud yang menyembah berhala. Sangat senang menerima tamu. Ibrahim alaihissalam setiap makan selalu mengundang tamunya. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kepemimpinan Ibrahim yang patut diteladani, kepemimpinan yang mengutamakan basis keluarga yang kuat dengan agama tauhid yang terhindar dari bid'ah, tahlil dan khilafah. Kepemimpinan pendidikan yang meliputi pendidikan akhlak, tauhid, muamalah, dan lain-lain sebagainya. Kepemimpinan yang mempersatukan umat. Nabi Ibrahim punya kemampuan manajemen yang kuat. 5 pemimpin yang tangguh dan gigih dalam berjuang untuk meningkatkan martabat umat. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengalami beberapa ujian besar yang dialamatkan kepadanya. Pertama, Nabi Ibrahim memperbaiki, meninggikan, memperindah Ka'bah yang sekarang, yang kemudian menjadi tempat menunaikan ibadah haji bagi umat Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud, tetapi dia tidak terbakar dan dia selamat dari pembakaran Raja Namrud. Mengorbankan anak kesayangannya Ismail yang masih remaja, tetapi kemudian diganti oleh Allah pengorbanannya itu dengan kambing atau kibas yang besar. Kemudian bolak-balik Mekah Palestina 2 kali. Kaum muslimin dan umat yang berbahagia perlu ketahui, awalnya Ibrahim itu dengan Siti Sarah tinggal di Palestina, dan kemudian dia menikah dengan Siti Sarah, kemudian dia pernah pergi ke Mesir. Dari Mesir dia dapat seorang perempuan yang kemudian dikasih tahu dengan nikah. Tapi kemudian karena dia tidak memperoleh anak, berwahyu dari Allah untuk
menikahi Siti Hajar dan kemudian dia disuruh pindah ke Mekah. Di Mekah lahirlah Ismail dan kemudian Ismail baru lahir dia harus balik lagi ke Palestina. Di Palestina dia beberapa tahun dan kemudian lahir Ishak, kemudian datang perintah dari Allah berbalik lagi ke Mekah dan di Mekah dia menemukan Ismail yang sudah berusia 13 tahun. Disitulah turun wahyu untuk menyembelih Ismail, tapi kemudian tidak jadi dan kemudian itu menjadikan ibadah kurban bagi kita yang sekarang. Kemudian Ibrahim disuruh balik ke Palestina mengumpul dengan Siti Sarah dan Ishak dan kemudian Ibrahim meninggal di Palestina, dia tidak kembali ke Mekah. Kemudian berdakwah dari daerah kekuasaannya waktu itu adalah yang disebut dengan Babilonia. Babilonia itu meliputi Irak, Syria, Yordan, Lebanon dan sampai Mesir. Kaum muslimin tidak lupa yang berbahagia. Ada dua warisan ibadah besar sebagai legacy atau peninggalan dari Ibrahim yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, ibadah kurban. Apa hikmah ibadah kurban? Penyembelihan hewan kurban merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Menyembelih hewan kurban bermakna menyembelih sifat-sifat binatang darah hewan kurban yang mengalir menandakan berkurangnya dosa pengorbanan. Dan kemudian hewan kurban tersebut akan datang di hari kemudian di hari kiamat untuk bersaksi menjadi syafaat di hadapan Allah bahwa orang yang mengorbankannya selalu beramal soleh. Kemudian bukti cinta kepada sesama umat. Kemudian sarana berbagi rezeki dengan orang lain. Kemudian sarana mengantungi, membantu kaum fakir miskin atau duafa. Kemudian untuk sarana membangun kepedulian sosial. Kemudian sarana mendekatkan diri kepada Allah, mengingat peristiwa kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana mencontohkan keakraban, keharmonisan di dalam hubungan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapa dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia bahwa kurban menjadi penegasan kepada semua umat Islam di dunia bahwa sesungguhnya perintah Allah betul-betul dilaksanakan, jangan disia-siakan. Kurban menjadi motivasi bagi kita untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang tidak mampu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itu satu daripada legacy atau peninggalan daripada Nabi Ibrahim, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban itu yang awalnya perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tetapi penyembelihan ini tidak jadi diganti oleh Allah dengan penyembelihan kibas, tetapi kemudian bagi kita sekarang cukup mengorbankan kambing, sapi dan hewan lainnya. Dia khusus mengenai masalah ibadah haji. Ibadah haji itu untuk mempererat persatuan umat Islam sedunia. Kalau saat ini kaum muslimin sedang berbahagia, haji itu sekitar jumlahnya sekitar 4 juta orang berkumpul di satu tempat, yaitu Mekah Al-Mukarramah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, praktek-praktek ajaran Islam. Dia meningkatkan kepercayaan kepada perdamaian, kesetaraan dan keharmonisan antar makhluk yang berbeda. Kemudian meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri dalam ibadah, memunculkan sifat-sifat sabar, melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan, meningkatkan dakwah, dapat menyaksikan tempat bersejarah Nabi Ibrahim Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji berkaitan dengan ibadah kurban karena semua jemaah haji wajib berkurban. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sekarang ada keputusan Majelis Haji dan Pusat Muhammadiyah. Selama ini kalau jamaah haji Indonesia seluruhnya itu adalah haji tamattu. Haji tamattu itu artinya umrah dulu baru haji.
itu harus bayar denda yang disebut dengan dam menyembelih seekor kambing atau kibas. Kalau unta boleh bertujuh, biasanya kita kalau yang pergi ke Jabal Kurban untuk penyembelihan itu kita langsung beli. Sekarang hasil tadi ijtihad pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun ini dibolehkan bayar dam itu di Indonesia. Jadi para jamaah yang berangkat boleh meninggalkan uang di saudaranya, di anaknya dan lain-lain pas tadi berkurban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 boleh kurban sebagai ganti dam bagi jamaah yang menunaikan ibadah haji di Mekah. Kenapa dam itu boleh di Indonesia? Karena di sana itu orang kurban itu sebanyak 4 juta. Itu tidak tersalurkan. Banyak yang buang-buang sia-sia. Katanya sebagian dikirim ke Afrika, tapi ke Indonesia tidak pernah dikirim daging kurban itu. Daripada daging kurban itu sia-sia, lebih baik jamaah haji Indonesia bagi yang mau bayar dam kurban itu dilaksanakan di tanah air. Dia sebelum berangkat berwasiat atau meninggalkan uang untuk anak atau saudaranya bahwa nanti, atau bisa juga dia beli duluan kambingnya, nanti dikurbankan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 sebagai sebuah ibadah dam. Karena jamaah haji Indonesia wajib dam, karena yang tidak dam itu hanya haji ifrad. Haji ifrad itu kalau kita pergi ke Mekah, kita dari dari Jeddah pakaian ihram, kemudian tidak boleh dibuka pakaian ihram itu sampai menunaikan ibadah haji. Itu haji ifrad namanya. Tapi jamaah haji Indonesia tidak ada yang mau gitu. Setelah umrah itu keliling Ka'bah, tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut, ihram dibuka. Nah itu yang harus kena dam. Kalau ifrad tidak, kalau haji kiraan juga tidak. Jadi artinya seluruh jamaah, yang jelas jamaah haji Indonesia kena dam. Tapi kalau jamaah yang lain, kalau dia haji tamattu juga harus bayar dam. Kemudian kaum muslimin yang Jumat yang berbahagia, haji mabrur adalah sebuah haji yang dijanjikan oleh Allah dengan surga dan naim. Kemudian doa-doa orang yang menunaikan ibadah haji dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terkenal bagi kita itu kalau pergi menunaikan ibadah haji, berdoa di Multazam itu di sekitar Ka'bah itu ada tempat yang namanya Multazam, berdoa di situ. Nah, doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itulah sedikit tentang kisah atau riwayat dari Nabi Ibrahim kita, dari Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seluruh Nabi itu melakukan ibadah, melakukan ibadah haji. Tidak ada Nabi itu tidak menunaikan ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang ke-6. Jadi Nabi pertama itu adalah Adam, kemudian Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu kan 5. Kemudian lahir Nabi yang ke-6 itu adalah Ibrahim yang lahir sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Dialah sebenarnya Ka'bah itu sudah ada sebelumnya, karena beberapa riwayat itu adalah Hajar Aswad itu batu dari surga. Cuma pada masa Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu belum diperbaiki Ka'bah itu. Hajar Aswad itu juga belum diperbaiki. Baru yang membetulkannya itu berbentuk Ka'bah itu baru pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seluruh nabi-nabi itu menunaikan ibadah haji ke Mekah al-Mukarramah. Jadi berarti kalau nabi itu dibuat, Rasul itu 25. Kalau 25 dikurang 6, kurang 5 tinggal 20. Artinya 20 nabi itu, tapi nabi yang sebelum Ibrahim tidak ada penjelasan apakah dia juga menunaikan haji atau tidak.
Tetapi setelah Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu semua yang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mayoritas Nabi itu kan lahirnya di Palestina semua. Memang Musa lahir di Mesir, tapi kemudian dia kan dikejar Firaun, akhirnya dia menetap di Palestina juga. Jadi para nabi-nabi itu semuanya di situ, dan kemudian dia menunaikan ibadah haji ke Mekah. Jadi bagi kita ibadah haji tentu bagi orang yang punya uang. Man istata'a ilaihi sabila, orang yang punya kemampuan untuk berangkat haji. Ibadah kurban juga seperti itu. Kurban itu memang merupakan ibadah yang luar biasa juga, tetapi juga hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Ada sebuah hadis yang mengembirakan kita. Bagi kita yang kurang mampu, itu Nabi SAW sudah mengorbankan kita waktu Nabi masih hidup. Dia korbankan satu kambing, diniatkan oleh Rasul untuk seluruh umatku sampai dunia kiamat yang tidak punya kemampuan. Jadi jangan khawatir yang tidak punya kemampuan, tapi yang punya kemampuan kita dosa kalau tidak berkorban. Dan kemudian juga perlu saya ingatkan, banyak yang tidak diketahui. Kalau kita berkorban satu kambing, itu boleh diniatkan untuk seluruh keluarga kita. Bukan berarti satu kambing itu satu orang dan kemudian kita punya anak 7, kemudian kita tambah 29 dan berkorban 9 kambing setiap tahun satu juta. Sekali korban itu kalau punya anak 10, kita berdua, orang tua 2, mertua 2. Diniatkan untuk itu satu kambing itu korban yang dasar. Nah, ini selama ini yang tidak pernah dipahami. Jadi selama ini yang tidak pernah pahami itu adalah kalau dia banyak, dia jumlahnya keluarga 7, dia beli kambingnya 7 atau satu sapi, atau setiap tahun satu. Tapi kemudian kalau memang satu sapi itu boleh untuk bertujuh. Nah, gitu aturannya. Jadi kaum muslimin tidak terima dan berbahagia, ini yang harus dipahami. Dari kurban itu tidak memaksa. Satu kambing aja sebenarnya cukup untuk seluruh keluarga. Bagi yang punya uang, sebenarnya sunnahnya itu sebenarnya, tapi tidak ada masalah gitu. Rasul itu kurbannya kambing, bukan kurban sapi ya. Tapi kemudian dijadikan para ulama boleh satu sapi untuk 7 orang. Di Mekah juga sampai hari ini kurban satu orang itu untuk 7. Tapi kalau yang kaya satu orang satu unta boleh, satu orang satu kambing boleh. Tapi bertujuh juga boleh. Tapi ada itu pendapat para ulama, dia tidak mau korban sapi itu. Karena Rasul katanya korbannya kambing, dia beli kambing saja. Tapi itu terserah dia. Tapi yang jelas boleh berkorban satu sapi untuk 7 orang, tapi untuk 10 tidak boleh. Jadi begini kaum muslimin sidang umat yang berbahagia. Jadi legasi atau peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sebuah ibadah yang harus kita lanjutkan, yaitu berkorban, boleh dengan kambing, boleh dengan sapi. Kalau kerbau kita di satu ini ada, tapi ada teman di Senduk itu kurbannya kerbau, dia bertiga atau 7 orang, dia beli kerbau, itu boleh juga. Jadi kaum muslimin sidang umat yang berbahagia, mudah-mudahan ini legasi atau peninggalan dari Nabi Ibrahim bisa kita lanjutkan sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassalamu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun muslimun bayna yaday taqwallahi wa qad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa
yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan wafi ni'amahu wa bimazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya maghfirah hajat. Amin amin ya mujibat sayyidin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah wa الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sunnah 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 dalam sholat. Safnya lurus, papan di belakang, izin dulu, safnya depan, kalau kosong izin dulu. Maka dasar sholat berjamaah. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم